Hai Sobat Teknisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. I do it my way, I do it my way. Let's go. I'm coming for the gold. All eyes on me. Let's go. Let's go. Welcome to the show. All eyes on me. Let's go. Let's go. Let's go. All eyes on me. Let's go. Don't go. Ini dia TNT dari 994. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas serta mereview bahkan memberikan sedikit tips dan trik mengenai produk yang ada di 994. Seperti biasa Sobat Teknisi, kita akan membahas sebuah produk yang masih berhubungan dengan video kita yang sebelumnya, yaitu sebuah solder. Dan ini adalah solder yang di kalangan teknisi biasanya menyebut ini solder sultan ya, karena dia memberikan beberapa fitur-fitur dan tampilan yang cukup elegan dan juga terkesan mahal, dan dari harganya pun cukup lumayan ya Sobat Teknisi. Apa soldernya? Ini dia solder JBC C210 dari JBC ya. Oke Sobat Teknisi, jadi ini solder JBC dengan seri terakhir yang menggunakan seri CD2SHQF. Jadi untuk dari solder JBC ini adalah seri yang paling terakhir. Oke Sobat Teknisi, tanpa menunggu waktu berlama-lama, langsung saja kita bersama-sama unboxing serta mereview dan melihat fitur apa saja yang disuguhkan dari solder JBC yang menyebabkan solder ini di kalangan Sobat Teknisi menjadi solder sultan. Oke Sobat, langsung saja kita lihat bersama-sama apa saja ya yang ada di package solder JBC CD2SHQF ini. Yang pertama itu ada buku panduan serta ada katalog dari JBC-nya. Jadi Sobat Teknisi bisa lihat beberapa produk yang ada di JBC. Dan selanjutnya seperti biasa, jadi JBC ini dia mengusung konsep yang ini ya, ramah lingkungan. Jadi dia menggunakan material atau package-nya ini yang tidak menimbulkan sampah yang tidak bisa terurai. Jadi dia menggunakan kertas, bukan plastik ya. Nah ini masih tersegel. Kita lihat bersama-sama ini isinya apa. Nah ini adalah gagang solder ya, gagang solder C210. Jadi JBC ini dia menggunakan mata solder C210. Oke Sobat, dan selanjutnya apa saja yang ada di dalamnya. Nah ini ada karet lagi untuk karet tambahan atau speran dari si gagangnya ini. Jadi JBC itu memberikan speran karet yang ada di moncong gagang serta karet pegangan atau busa pegangan ya Sobat Teknisi. Jadi untuk Sobat Teknisi tidak takut lagi jika si karet atau bahkan busanya ini sudah jelek, atau bahkan untuk karet ini karena dia sering terkena panas, aus ya atau habis. Selanjutnya di sini Sobat Teknisi, sepertinya ini adalah kabel power ya. Coba kita lihat bersama-sama. Jadi dari JBC-nya ini dia mengusung konsep tanpa sampah yang tidak bisa terurai. Nah ini ada kabel power yang masih menggunakan 3. Jadi Sobat Teknisi harus menggunakan sambungan lagi ya. Nah, selanjutnya ini Sobat Teknisi bisa lihat dia menggunakan apa ya namanya ini, seperti ini tempat telur itu ya. Jadi dia tidak menggunakan busa atau bahkan komponen-komponen yang bisa itu susah untuk diurai. Itulah konsep yang ada di JBC. Nah ini station dari JBC-nya. Nah seperti ini tampilannya Sobat Teknisi. Di sini ada tiang untuk kabel, dudukan kabel. Dan terakhir itu ada busa untuk
mata solder. Oke. Nah, dan selanjutnya tidak ada lagi. Nah, inilah package atau bungkus dari JBC, solder JBC CD2SHQF. Oke sobat teknisi, seperti inilah tampilan solder JBC CD2SHQF ya. Ini seri terakhir dari solder JBC. Nah, untuk sobat teknisi, seperti biasa langsung saja kita rakit dan kita lihat seperti apa tampilan dan juga fitur yang disuguhkan oleh solder JBC menggunakan mata C210. Jadi untuk package penjualan solder JBC ini dia tidak include untuk si mata soldernya, tapi untuk komponen yang lainnya itu sobat teknisi di sini ada tempat untuk sponnya. Nah, di sini juga sudah disediakan sponnya, bisa dibagi dua, jadi ukurannya pas. Jadi sobat teknisi nanti tinggal siram menggunakan air. Dan di sini juga sudah tertera tata caranya juga. Jadi sobat teknisi bisa taruh atau dibelah dulu ini dan taruh di sini, atau mungkin disiram di luar juga bisa. Nah sobat teknisi, ini untuk sponnya. Dan untuk sekarang ini kita tidak mencontohkan ya, karena dia untuk sekali pakai aja. Nah selanjutnya kita pasang. Nah tampilan di belakang ini, nah ini ada beberapa colokan. Nah sini ada untuk fuse, kabel power. Nah di sini ada kabel, dua kabel yang colokan yang bentuknya berbeda dan tidak disediakan ya. Apa fungsinya? Nah jadi fungsi dari JBC ini dia bisa untuk update firmware ya sobat teknisi. Untuk update firmware menggunakan komputer atau bahkan laptop. Nah selanjutnya ini ada untuk pin untuk si mata gagang soldernya. Nah untuk mata solder kita menggunakan mata solder yang sudah kita gunakan. Dan untuk mata solder sobat teknisi di C210 itu dia punya garis batas ya, garis batas. Jadi sobat teknisi pastikan garis batasnya ini pemasangannya mencapai si garis batasnya ini. Nah untuk gagang C210 dari JBC itu dia memiliki suara seperti suara klik. Ketika dia sudah sampai, nah dia bukan bakalan berbunyi klik gitu. Nah selanjutnya ada kabel power. Sekarang ini kita coba untuk rakit dulu dan lihat tampilan dari solder station JBC CD2SHQF nya ya. Oke, untuk kabel powernya dia menggunakan kabel power yang masih 3 ya. Jadi sobat teknisi harus menggunakan sambungan lagi. Dan untuk gagangnya ini dia bisa diatur ya sobat teknisi, antara pengen menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Cuman memang untuk kunciannya ini cukup kokoh ya. Jadi sobat teknisi harus berhati-hati dalam pengsettingan dudukan solder JBC C210 ini. Dan selanjutnya di sini ada untuk mencabut mata solder dan untuk dudukan mata solder ya. Jadi sobat teknisi bisa meletakkan mata soldernya di sini. Nah, di sini bisa untuk cabut mata solder juga. Oke. Nah, seperti inilah tampilan solder. Nah, ini kita pakai menggunakan ini. Oke sobat teknisi, seperti inilah tampilan solder JBC CD2SHQF dari JBC. Untuk sobat teknisi, tampilannya memang seperti ini aja, nggak ada bedanya dengan solder yang lain. Cuman solder JBC itu dia memang tampilannya elegan ya, dan punya beberapa fitur yang itu tidak ada di solder station yang lain. Itu yang membedakan solder JBC dengan solder merek lainnya.
Oke, setelah kita rakit, selanjutnya kita lihat apa saja fitur yang ada di solder JBC yang bisa membuat solder ini memiliki harga yang cukup fantastis di kalangan solder menggunakan mata C210. Oke sobat Inisi, karena dia menggunakan di buku manualnya ini dia menggunakan bahasa Cina ya. Jadi kita bakalan lihat fitur-fitur atau sedikit membantu menjelaskan beberapa fitur yang sudah dijelaskan di buku manualnya ini. Jadi untuk main menunya, sobat Inisi bisa lihat di sini dia menggunakan bahasa Cina, walaupun di main menunya ini sudah bahasa Inggris. Jadi sobat Inisi untuk apa saja fitur-fitur, fungsi-fungsi fitur yang ada di main menunya ini kita bakalan bantu untuk sedikit menjelaskan ya sobat. Oke sobat Inisi, kita langsung saja lihat bersama-sama apa saja fitur yang disuguhkan oleh solder JBC CD2SH-KF yang membuat solder ini menjadi solder yang di kalangan teknisi itu adalah solder sultan ya, karena harganya cukup fantastis di kalangan solder C210. Oke, langsung saja kita nyalakan. Nah, seperti inilah tampilan solder JBC. Jadi dia seperti ini ya, tampilannya memang seperti jadul, cuman dia sangat canggih sobat Inisi. Jadi di sini adalah temperatur 40 dan menuju turun. Ini adalah real temperatur yang ada di mata solder. Untuk informasi, sobat Inisi bisa lihat di sini tombol ini. The screen indicate that the tool is in the stand with no heat. Jadi tidak ada proses pemanasan yang ada di mata soldernya. Jadi sobat Inisi, itulah salah satu yang membuat solder JBC ini menjadi solder yang cukup fantastis ya dari harganya, karena kecanggihannya yang bisa membuat real temperatur antara indikator dengan si mata soldernya ini itu konkret atau bahkan sama. Tulisan di sini 20, maka di mata soldernya ini pun pasti 20 derajat Celcius. Dan selanjutnya sobat Inisi, kita lihat beberapa fitur yang ada di JBC ini. Jadi di sini ada beberapa fitur atau menu ya. Nah, ada 5. Yang pertama itu dari set setting, yang itu dia berfungsi untuk mereset settingan yang sudah sobat Inisi setting dan kembali ke pengaturan yang disetting oleh JBC itu sendiri. Dan selanjutnya ada station setting. Ini beberapa station setting ini sobat Inisi tinggal tekan OK. Ada lagi beberapa pembagiannya ya. Nah, ada 8. Nah, yang pertama itu adalah temperatur unit. Sobat Inisi bisa menggunakan Celcius atau bentar ya sobat Inisi, di sini ada setting. Nah, ini ada temperatur unit, ada Celcius dan juga ada Fahrenheit ya. Oke, untuk ini ada aduh pin gitu. Oke, kita bakalan next. Nah, ini kita bisa ganti pin juga ya sobat Inisi. Jadi untuk solder JBC ini dia punya pin atau untuk pengamanan dari soldernya ini. Jadi ini seperti sistem lock. Kita coba ganti 9. Nah, 9 semua. Jadi ini seperti sistem lock tapi dia menggunakan 01, ternyata kita belum mengganti ya. Jadi untuk penggantian temperaturnya ini dia menggunakan pin. Kita next. 01 05. Nah, setiap penggantiannya ini temperaturnya ini sobat Inisi dia menggunakan pin ya. Jadi untuk selanjutnya itu ada maksimum temperatur dan sobat Inisi bisa setting di sini maksimum temperaturnya. Di sini ada 400 dan untuk maksimal itu ada 410. Bukan, ada 450.
Jadi di sini bisa disetting maksimal yang bisa digunakan di solder JBC CD2SHQF. Tinggal tekan OK. Dan selanjutnya ada minimum temperatur. Ini adalah temperatur minimal yang bisa digunakan solder JBC. Sobat Teknisi bisa juga setting sampai di angka 90. Oke. Ini adalah minimal temperatur yang bisa Sobat Teknisi setting di solder JBC CD2SHQF. Dan selanjutnya itu adalah metronom, beep. Beep itu adalah bunyi buzzer yang itu salah satunya. Jika di off maka dia tidak ada bunyi ya. Cuman kita sarankan untuk selalu menyalakan bunyi buzzernya. Dan ada QST, adalah pin. Nah, ini pin yang tadi tampil ketika kita mengganti antara Celsius dan Fahrenheit. Bisa dinyalakan, bisa dimatikan. Nah, untuk Sobat Teknisi, untuk pinnya itu sudah terdapat kode di sini ya. Default pinnya yang ada di JBC langsung 0105. Ini adalah default pin yang berasal dari JBC. Sobat Teknisi bisa ganti nanti pinnya di settingan yang ke-8. Jadi di sini ada juga dijelaskan. Nah, untuk pinnya ini selalu dinyalakan karena ini adalah fitur yang membedakan solder JBC dengan solder lainnya. Nah, di sini ada Sobat Teknisi bisa change pin yang awalnya itu adalah 0105, tinggal next. Nah, ini masukkan pin. Sekarang kita coba ganti new pin ya. 9 Oke, sekarang udah ganti ya pinnya. Sekarang terakhir itu back, station setting, save change, yes gitu. Maka settingan sudah terkunci semua. Dan selanjutnya Sobat Teknisi, kita lihat di tool setting itu Sobat Teknisi ada beberapa juga komponen yang ada di dalamnya, ada pembagian lagi. Nah, untuk fix one temperatur ini disarankan tetap berada di garis ini ya Sobat Teknisi, atau tidak dirubah karena karena ini memang dia menggunakan satu mata solder saja, yaitu 210. Dan selanjutnya temperatur level set itu dia tetap di keadaan off karena dia memang ini untuk toleransi ya. Karena Sobat Teknisi tadi kita di awal sudah berbicara bahwa untuk kalibrasi atau bahkan real temperatur dari solder JBC ini sangat akurat, dan itu yang membedakan solder JBC ini dengan solder yang lainnya. Dan selanjutnya itu adalah slip delay. Nah, slip delaynya ini adalah yang berhubungan dengan si gagangnya ini. Jadi Sobat Teknisi ketika Sobat mengangkat gagang dan Sobat Teknisi taruh lagi di gagangnya didudukan, dia langsung melakukan proses slip ya. Nah, ini Sobat Teknisi bisa setting di ini sudah kita setting tadi. Untuk slip delaynya ini di 0 menit. Jadi langsung untuk Sobat Teknisi bisa mengganti di 1 menit, 2 menit atau mungkin 3 menit. Itu untuk mendelay si mode slipnya. Jadi ketika Sobat Teknisi menaruh gagang didudukan, dia tidak langsung slip. Dan selanjutnya itu slip temperatur. Nah, jadi dia temperatur dalam keadaan slip itu atau akan di mode 90 derajat Celcius ya, di temperatur di 90 derajat Celcius. Nah, hibernation delay-nya ini ketika dia melakukan hibernasi atau mode standby, dia tidak ada delay, dia langsung menuju ke posisi sleep jika Sobat Teknisi mengatur di 0 menit ya. Nah, untuk Sobat Teknisi yang mungkin ingin dia standby di beberapa Celsius yang Sobat Teknisi inginkan, Sobat Teknisi bisa setting si solder stationnya ini atau hibernation delay-nya ini
di menit yang sobat isi inginkan. Dia bisa 1, 2 sampai 10 menit ya. Nah, ini temperature adjust ini atau biasa dikenal untuk kalibrasi. Sobat Teknisi bisa hanya menggunakan di 0 derajat Celcius ini karena kalibrasi dari solder JBC CD2SHQF ini sangat akurat antara si mata solder dengan indikatornya itu sangat akurat 20 derajat Celcius atau 100 derajat Celcius, maka panas yang dihasilkan oleh mata soldernya itu adalah real 100 derajat Celcius. Oke, kita back. Oke, sebenarnya sih selanjutnya ada menu nomor 4 itu adalah counters. Jadi untuk counters ini adalah data statistik dari si solder JBC-nya ini. Sobat Teknisi bisa melihat beberapa hal yang ada di solder JBC ini. Yang pertama itu adalah plugged hours atau dia itu adalah berapa lama si gagangnya ini berada di dudukannya ini. Jadi Sobat Teknisi bisa lihat nanti setelah digunakan berapa lama si gagangnya ini berada pada posisi ini. Dan selanjutnya itu adalah working hour atau berapa lama Sobat Teknisi menggunakan solder JBC-nya ini. Dan itu tertera pada menu nomor 2 ini. Dan selanjutnya itu adalah sleep hour. Sleep hour itu berapa lama solder JBC ini dalam mode sleep, berapa kali, berapa lama, itu juga tertera di sini. Hibernation hour itu hibernasi atau mode standby, itu juga tertera di sini. Itulah membedakan solder JBC dengan solder yang lainnya. Jadi Sobat Teknisi, semua data yang Sobat Teknisi lakukan pada solder ini atau Sobat Teknisi gunakan pada solder ini itu semua tertulis dan terdata. Jadi Sobat Teknisi bisa lihat beberapa per harinya itu berapa, dan nanti bisa Sobat Teknisi reset settingnya dan dia bakalan nol lagi semuanya. Ini semuanya bakalan nol lagi ya. Nah, Sobat Teknisi, ini selanjutnya ada no tools hours atau tidak ada mata solder dalam keadaan nyala ya. Jadi untuk dalam keadaan nyala berapa kali Sobat Teknisi mungkin penggantian mata solder itu dalam keadaan nyala. Nah, Sobat Teknisi di sini juga terdata. Dan selanjutnya sleep cycles. Jadi ketika dia sudah posisi sleep, Sobat Teknisi angkat itu berapa kali. Tadi kita juga udah melakukan 2 kali, maka di sini terdata 2 kali. Itulah membedakan solder JBC dengan solder yang lainnya. Jadi Sobat Teknisi yang mungkin punya anggota di tempat servisnya, Sobat Teknisi bisa lihat penggunaan atau bahkan aktivitas dari solder JBC. Selanjutnya kita back. Nah, untuk meresetnya Sobat Teknisi bisa reset setting. Jadi data itu bisa Sobat Teknisi reset ya. Dan selanjutnya kita lanjut ke program version. Jadi untuk program version ini Sobat Teknisi itu adalah kode atau kode firmware yang ada di solder JBC ini yang terdaftar ya. Jadi untuk solder JBC ini dia menggunakan kode firmware 886739. Oke. Dan ini Sobat Teknisi bisa diupdate. Nah, itu dalam website JBC yang Sobat Teknisi bisa lihat di awal ketika menyalakannya tadi ya. Nah, di sini juga tertulis www.jbctools.com. Dan untuk mengupdate firmware-nya itu Sobat Teknisi bisa menggunakan 2 kabel yang terdapat di belakang ini dan di konekkan dengan komputer atau laptop Sobat Teknisi. Itulah yang membedakan solder JBC dengan solder-solder yang lainnya. Lantas itulah yang membuat solder JBC ini menjadi solder sultan di kalangan sobat-sobat teknisi. Oke Sobat Teknisi, itulah beberapa fitur dan tampilan dari solder JBC CD2SHQF. Jadi untuk Sobat Teknisi sudah tahu ya sekarang kenapa solder JBC itu menjadi solder sultan di kalangan sobat-sobat teknisi. Jadi untuk solder JBC ini tampilannya hampir sama dengan solder yang lain, tapi kapasitas dan performanya jauh di atas solder yang lain. Dan untuk kalibrasi atau real temperaturnya itu JBC bisa menjamin itu 100% fix ya. Dan
antara mata solder dengan yang ada terdata di indikator digitalnya. Oke sobat teknisi, seperti biasa selanjutnya kita sedikit memberikan tips dan triks mengenai perawatan dan mungkin ada juga penggunaan untuk solder JBC CD2SHQF. Untuk sobat teknisi, seperti biasa di sini ada tiang ya, tiang yang fungsinya untuk meletakkan kabel. Jadi untuk sobat teknisi perhatikan selalu kabelnya jangan sampai menyentuh mata soldernya. Walaupun mata soldernya dalam keadaan dingin, tak ditakutkan nanti mata soldernya ketika sobat teknisi baru saja menggunakan itu dia dalam keadaan panas, ditakutkan bisa merusak kabelnya ya sobat. Nah inilah tampilannya. Ini memang sedikit goyang ya, cuman selalu sobat teknisi perhatikan. Nah settingannya ini, nah seperti ini sudah aman bagian belakang ini karena dia terbuka ya sobat teknisi. Selanjutnya selalu perhatikan kebersihan dudukannya ini agar sensor yang ada di gagang dan di dudukan itu tidak terganggu ya sobat teknisi. Jadi ketika dia kotor maka dia akan sulit untuk membaca mode sleepnya. Untuk sobat teknisi ketahui jika terjadi mode sleepnya tidak terdata atau tidak terbaca oleh stationnya maka mode sleep tidak akan berjalan ya. Dan selanjutnya di sini ada spons yang nanti sobat teknisi bisa memberikan air dan dia bakalan kembang. Di sini juga ada tips cleaner untuk mata soldernya di sini. Nah, ini kawat ya. Sobat teknisi bisa menggunakan dan selalu perhatikan si busanya ini. Sobat teknisi selalu pastikan busa ini dalam keadaan basah ya sobat teknisi. Tapi tidak perlu tergenang air. Cukup lembab aja. Ya, agar si busa ini tidak terbakar. Oke, untuk sobat teknisi selanjutnya di sini ada untuk cabut mata solder. Jadi sobat teknisi selalu perhatikan untuk pencabutan mata solder untuk menggunakan fitur yang sudah disediakan oleh solder JBC-nya. Dan di sini ada juga 4 dudukan mata solder. Nah, sobat teknisi selalu menggunakan ketika mata soldernya ini tidak digunakan, maka sobat teknisi disarankan untuk selalu menaruh mata soldernya di stationnya ini. Karena untuk mata solder JBC itu sendiri yang original, yang harganya cukup mahal ya sobat, dari mata solder yang lainnya. Itu berkisaran sekitar 450.000. Jadi daripada hilang, maka sobat teknisi manfaatkan fitur yang sudah diberikan oleh solder JBC ini untuk menaruh atau meletakkan si mata soldernya. Dan selanjutnya sobat teknisi untuk fitur atau firmware yang ada di solder JBC itu sobat teknisi bisa update langsung di web jbctools.com dan sobat teknisi bisa selalu lihat perhatikan updatean yang ada di JBC itu di webnya langsung. Dan sobat teknisi untuk perawatannya seperti biasa selalu perhatikan kebersihan dari unit agar unit yang sobat teknisi gunakan itu bisa bertahan lama. Dan untuk solder JBC itu diharapkan bisa bertahan lama karena harganya yang cukup fantastis ya sobat teknisi. Untuk harga silakan langsung tanyakan kepada sales kita yang ada di 994. Jadi untuk sobat teknisi solder JBC tampilannya sederhana tapi untuk fiturnya luar biasa ya, karena dia sudah menggunakan sistem komputer dan juga bisa diupdate juga, beda dengan station yang lainnya. Jadi itulah beberapa fitur dan sedikit tips dan triks mengenai solder JBC CD2SHQF. Oke sobat teknisi, yang terakhir itu jika sobat teknisi ini karet dan busanya sudah haus, di sini juga sudah disediakan. Sekian dulu video kita mengenai JBC CD2SHQF. Ini seri yang terakhir dari JBC. Jika ada pertanyaan dan jika ada saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk sobat teknisi jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang lainnya. Dan untuk sobat teknisi jangan lupa untuk selalu follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage kita di 994 di Facebook agar sobat teknisi tidak ketinggalan informasi apa saja yang ada di 994.
Oke Sobat Teknisi, saya Rizky QC 994 pamit undur diri. Ciao.